البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Abwabul Qiblah, bab-bab kiblat. Ini di sebagian cetakan dianggap sebagai kitab yang baru. Jadi terpisah dari kitab yang lama, Kitabus Shalah. Walaupun memang sangat muskil, karena ini juga terkait dengan sholat. Nanti pun setelah-setelahnya juga sholat, masalah kiblat, masalah berbagai tata cara di dalam sholat. Makanya terjadi perselisihan di kalangan para pensyarah dan para penulis ulang terhadap naskah Bukhari. Tak masalah, yang penting hadisnya ada. Walaupun masalah bab-babnya, susunannya macam mana, itu tak perlu kita terlalu memperhatikan. Baik. Jadi ini dianggap sebagai kitab yang baru dari Sahih Bukhari, Abwabul Qiblah, bab-bab tentang kiblat. Al-Babus As-Samin wal Ishrun, bab yang ke-28. Babu fadl istiqbalil qiblah, bab keutamaan menghala ke kiblat, menghadap ke kiblat. Iya. Sebenarnya cetakan yang lain ada tambahan. Fadlu istiqbalil qiblah, apa itu? Birrijlaini inda sujud. Yaitu diutamakannya, yaitu keutamaan menghadap ke kiblat dengan dua ujung-ujung kaki waktu sujud. Jelas yang utama adalah berdiri, kan kakinya itu ditegakkan. Kadang anak-anak atau orang yang letih ditekuk, dilipat, jadi apa? Ujung kakinya menghadap ke belakang. Tidak batal sholatnya, tapi yang lebih utama adalah tetap berdiri. Jadi ujung kakinya menghadap ke kiblat, ujung-ujung jari-jari itu. Baik. Nah, itu tidak sampai wajib. Jelas kita sujudnya wajib. Bahkan ini adalah apa? Ini syarat sah sholat, yaitu istiqbalul qiblah, wajib menghadap kiblat. Kalau sengaja menghadap ke yang lain, batal sholatnya. Kalau tidak ada udzur. Cuma yang sebenarnya tajuk ini belum lengkap. Di dalam cetakan yang lain, naskah yang lain ada tambahan. Fadlu istiqbalil qiblah birrijlaini inda sujud, atau yang semacam itu. Yaitu keutamaan menghala ke kiblat dengan kedua kaki. Maksudnya adalah jari-jari kaki itu. Tapi tidak sampai wajib. Kadang orang letih sehingga macam tadi jari-jarinya dilipat ke belakang, tetap sah sholatnya. Yang penting kitanya sendiri tetap ke arah kiblat. Kemudian, nah ini di bawahnya dijelaskan, yastaqbilu bi atrafi rijlaih. Dia menghadap ke kiblat dengan ujung-ujung dari kedua kakinya, yaitu apa? Jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat sana. Qalahu Abu Humaid 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan oleh Abu Humaid. Abu Humaid namanya adalah Abdurrahman ibnu Sa'ad Al-Madani radhiyallahu an. Hadisnya nanti akan kita lewati kalau umur kita panjang. Hadis yang ke-828 nanti, masih lama. Nah, yang diinginkan Imam Bukhari sekarang adalah matan yang akan disebutkan berikut ini. Al-Hadisul Hadi wa Tis'un ba'da salasimi'ah, 391. Haddatsana Amr ibnu Abbas qala haddatsana Ibnu Mahdi qala haddatsana Mansur ibnu Sa'ad Ar-Maimun ibni Siyah an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana, barang siapa mengerjakan salat seperti salat kami, wastaqbala qiblatana, dan menghadap ke kiblat kami, wa akala dzabihatana, memakan hewan-hewan sembelihan kami, fadzalikal muslim, maka orang itu adalah muslim, alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, yang mana dia berhak mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dan jaminan keamanan dari Rasulnya. Fala tughfirullaha fi dhimmatih, maka jangan kalian melanggar Allah di dalam jaminannya itu. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari di sini meriwayatkan dari Amr ibnu Abbas.
Tidak diketahui kunyahnya. Beliau adalah Shahibul Lu'lu', yaitu dohirnya adalah apa? Peniaga mutiara. Dan beliau adalah Basri, Siqah Basri. Qala haddatsana Ibnu Mahdi, yaitu Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, guru dari Imam Syafi'i dan juga guru dari Imam Ahmad. Beliau Amirul Mukminin fil hadis. Beliau adalah Abu Sa'id Al-Basri. Tayyib, min asbatin nasbi Syu'bah. Qala haddatsana Mansur Ibnu Sa'ad. Mansur Ibnu Sa'ad ini juga Basri, Siqah. Cuma untuk kunyahnya anak tidak ingat ya siapa Mansur bin Sa'ad. An Maimun bin Siyah. Maimun bin Siyah ini Abu Bahar, bapak lautan. Maimun bin Siyah, entah bagaimana. Beliau Al-Basri, tabi'i Siqah. An Anas. Asalnya Amru, tetapi karena Amru, haddatsana Amru bin Amru ibnu Abbas, betul. Amr. Tayyib. Kalau Ammar berarti apa? Harus ada alif setelah mim. Ammar. Iya. Nah, dikatakan di sini siapa tadi? Imam yaitu Anas bin Malik, beliau Abu Hamzah Al-Madani, kemudian juga apa? Al-Basri. Jadi sanadnya musalsalun bil Basriyin, semuanya adalah orang-orang Basrah. Bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholat sholatana, barang siapa mengerjakan sholat seperti sholat kami, yaitu keumuman sholat muslimin, tidak seperti yang aneh-aneh. Kadang sebagian firqah sholatnya aneh, ada yang pakai bahasa Jawa lah, ada yang malah membelakangi kiblat dengan alasan bumi bulat. Iya, memang menurut jumhur bumi bulat, tapi carilah kiblat terdekat. Jangan membelakangi dengan alasan bumi bulat, nanti sampai juga arah saya ke bulat, ke sana itu, ke kiblat. Ya tapi jauh sana Pak. Ada yang aneh-aneh di Indonesia, nggak tahu di negara lain kayak apa. Nah, itu tidak seperti cara sholatnya Nabi. Nah, di sini disyaratkan sholat seperti sholat kami. Kemudian wasta kepala kiblatana, menghadap ke kiblat kami, yang tadi malah membelakangi. Atau seperti orang Syiah Rafidhah yang mereka menjadikan kiblatnya adalah di Najaf, dikatakan tanah suci di mana itu, di Iran sana, Najaf. Walaupun fitrah mereka tidak mampu untuk berubah, tetap mereka pengen ke Saudi, pengen tawaf seperti tawafnya muslimin, masyarakat awamnya itu. Tapi dari sisi ajaran mereka, kiblat yang betul adalah di Najaf sana, kata mereka. Nah, nanti kalau Imam Mahdi datang, yang pertama kali dia lakukan adalah meruntuhkan Ka'bah, kemudian memindahkan kiblat itu ke Najaf, kemudian menghidupkan Abu Bakar dan Umar untuk membunuh mereka, menghidupkan Aisyah untuk merajamnya, dan seterusnya. Ini khayalan orang-orang Syiah. Kiblatnya tidak seperti kiblat kita. Qala wa akala dzabihatana, memakan hewan sembelihan kami, yaitu meyakini apa yang halal bagi muslimin halal bagi dirinya. Berarti fadzalikal muslim, maka orang itu adalah orang muslim. Ini hukum zahirnya. Adapun isi hatinya lain, itu di luar urusan kita. Kita diwajibkan menghukumi secara zahir. Zahirnya orang ini muslim, selama tidak mendatangkan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Alladzi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih, yang mana dia memiliki jaminan keamanan. Zimmah, ada zimmah, yaitu jaminan keamanan. Allah menjamin kehormatan dia, karena muslim itu haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, haram untuk kehormatannya itu dilanggar dan dicemarkan. Dan juga jaminan Rasul, kenapa tidak diidhofahkan, tidak diatofkan zimmatullahi wa rasulih, tapi diulang, menunjukkan memang Rasul juga punya jaminan. Maka hati-hati, jangan sampai berbuat kejahatan di situ. Orang ini sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Fala tukhfiru, maka jangan kalian melanggar, membatalkan, merusak Allah Ta'ala di dalam jaminannya, yaitu melanggar jaminan Allah Ta'ala, yaitu apa? Membunuh muslim yang tidak layak dibunuh. Mungkin di dunia selamat, di akhirat atau di alam kubur, tahu nanti. Na'udzubillah.
bermudah-mudah untuk menumpahkan darah muslim, atau membakar, atau menyetrika dia, atau mencekik dia, atau meracuni dia. Naudzubillah. Ini semua adalah buruk. Ini diancam oleh Allah nanti di hari kiamat akan dituntut jaminannya tadi itu. Nah, yang jadi sisi pendalilan di sini apa? Wastaqbala qiblatana, menghadap ke kiblat kita. Tapi hadis ini tidak bicara tentang kaki. Bagaimana Imam Bukhari membicarakan masalah ujung kaki? Dohirnya adalah tatkala berdiri. Jelas kalau berdiri kita menghadap ke kiblat, ujung-ujung kaki juga menghadap ke kiblat, jari-jari itu. Aneh kalau tahu-tahu kaki kita jari-jarinya ke kanan dan ke kiri atau ke belakang, padahal kita berdiri. Itu ketika berdiri. Nah, itu sudah cukup. Demikian pula ketika ruku, begitu pula ketika sujud. Biasanya ya seperti itu, kecuali ada udzur. Nah, kakinya sudah lenguh-lenguh ya sudah dilipat-lipat sedikit ketika sujud. Terutama kalau imamnya sedang doa panjang-panjang untuk Palestina. Kadang makmum belakang, nah, kakinya dimainkan sedikit biar tidak apa itu lenguh-lenguh. Itu tidak sampai membatalkan sholat. Nah, yang penting apa? Badan kita tetap menghadap ke kiblat ketika berdiri. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Dia tapak kaki itu kan untuk begini kan. Iya. Tak menghadap kiblat. Iya, tapi itu dimaafkan sekedar kurang lebih. Apalagi Nabi mengatakan apa? Bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara barat dan timur adalah kiblat untuk ahli Madinah. Kita masalah beda sedikit-sedikit. Jadi agama ringan. Ya, kita menghadap kiblat itu kadang-kadang tak kena tempat. Ya. Dimaafkan. Sudah usaha mungkin beza sedikit. Laser itu kena tempat. Iya, selama masih memungkinkan. Jadi mau pakai laser kena tempat baru dapat. Kalau tak kena tempat tak sah. Iya, kalau kita mampu, kalau tidak tak apa. Ustaz bersih laser tak apa. Kalau mampu, kalau tak tahu apa, semampunya kurang lebih ya, kurang lebih. Ada yang punya ke terus tu dia start daripada depan ke Kaabah, lepas tu tarik Pergi Yaman ke sampai Yaman. Dia zaman sampai Rasulullah. kepolisian tadi. Dia zaman Rasulullah ada bagi satu hadis. Dia kata falsafah nak ke Yaman ni. Bila sampai di Yaman nanti kamu kena masjid apa dia itu dah ditandakan sebagai titik laser. Rasulullah tapi tak sebut laser lah. Laser. Lokasi geografi tu itu